Jadi ternyata sholat itu bukan sekedar ibadah wajib yang secara formal harus kita tunaikan. Tidak. Desain sholat itu bukan sekedar perintah yang harus dilakukan untuk ibadah semata-mata, tidak. Tapi ada feedbacknya kepada kita. Ada timbal balik. Ternyata itulah wasilah yang bisa meningkatkan iman kita. Dan saat yang bersamaan menghubungkan kita untuk terhubung kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lewat hubungan kuat ini datanglah perlindungan dan semua limpahan keberkahan-keberkahan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, namanya disebut dengan sholat. Kalau ngaji fikih klasik kita dapati as-sholat hiya doa. Sholat itu arti pokoknya sama dengan doa. Tapi kalau kita ngaji kedalaman di bahasanya, kata sholah akarnya seakar dengan kata wasala, yasilu silatan wasolatan. Sesuatu yang terhubung dengan kuat. Ada silaturahmi, ya. Sekarang Bapak Ibu sedang bersilaturahim, hybrid. Ada yang di JIC ketemu, ya, kuat. Sekarang kita lewat Zoom, ya. Suksesnya pertemuan ini bukan sekarang saat jumpa, nanti saat pulang, ya. Kita ingat lagi, saling mendoakan, saling menyapa, saling memberi kabar. Itulah silah. Hubungan kuat yang tidak dipisahkan oleh ruang dan waktu. Ibadah yang melatih kita supaya terus terhubung kuat dengan Allah sehingga tak terpisahkan di setiap ruang dan waktu. Ke kantor ingat Allah, jalan ingat Allah, kerja ingat Allah, di rumah tangga ingat Allah. Ibadah itu disebut sholat. Karena itu nama lain sholat itu zikir. Zikir itu ingat, eling. Ya. Buka Quran surah keempat. An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau kamu selesai menunaikan sholat, maka keberhasilan itu bisa dilihat. Kalau setelah sholat, ingat sama Allah, terhubung. Tuh. Quran surah ke-20, Toha, ayat ke-14. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. Tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Jadi kalau orang sholatnya benar, apa yang terjadi? Ada ketersambungan, konektivitas dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingat kepada Allah, pasti akan terlindungi. Perlindungan pertama dari maksiat. Gak ada orang ingat Allah itu bisa korupsi. Saat korupsi, dia ingat Allah. Gak mungkin korupsi. La yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Kata Nabi, gak mungkin orang beriman itu mencuri. Ketika mencuri, masih ada iman dalam dirinya. Karena ingat Allah. Gak mungkin keluar dari JIC setelah menunaikan ibadah sholat Jumat atau sholat fardu. Tiba-tiba keluar tertukar sandal. Mustahil. Sebab saat akan dipakai, ingat Allah. Wah, yang saya yang mana ya? Saya kayaknya yang ini ya. Padahal dia masuk gak pakai sandal. Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin salah ketik ketika bertugas. Karena tahu diawasi oleh Allah. Terhubung. Kalau konektivitasnya tinggi, itu yang menjadikan perlindungan Allah datang, menjaga dari perbuatan buruk. Ketika yang buruk itu dapat dihindarkan, maka yang baik akan datang. Rahmat Allah, perlindungan, kebaikan, kemuliaan. Itu yang menjadikan kekuatan iman bertambah. Karena itulah kalimat sholat pertama dalam Al-Quran, itu dibuka dengan kata iman. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Sebelum Allah menyebutkan sholatnya, imannya dulu yang ditampilkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, cara meningkatkan ketakwaan, kemuliaan, kebaikan dengan cara meningkatkan iman itu dengan baik. Setelah iman itu meningkat, apa yang terjadi? Latih dia. Dengan apa? Dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan dahsyatnya, ikatan iman yang diaktifkan lewat sholat itu ternyata itu penanda pertama penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat ayatnya yang di Al-Isra ayat kedua? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tadi saya katakan abdun akarnya dari kata abada, ya'budu. Ya? Kemudian apa lagi? Orangnya abdun. Jamaknya disebut dengan ibad. Perintahnya u'bud. Sekarang perhatikan, setelah kita menghamba kepada Allah, datang menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan dari kita hamba, apa perintahnya? Pindah ke Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni. Kata Allah, sungguh akulah Allah. Gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah kecuali aku. Fa'budni. Perintahnya pakai fi'il amr. Bud. Ya, kalau kita lakukan, maka yang melakukannya disebut dengan abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Sembah aku, kata Allah, menghamba kepada aku. Kita bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata lidzikri. Menghamba itu caranya dengan menunaikan sholat. Jadi sholat itu identitas penghambaan kita kepada Allah yang menunjukkan kekuatan dan keberadaan iman.
Ya, setelah itu iman menguat, dipakai sholat. Dalam sholat kita mengaku hamba, kita iktarkan. Apa kalimatnya? Ya, turunan dari kata abdun lagi. Ya, apa yang kita katakan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Coba lihat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi 'abada. Perintahnya ubud, ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kemudian kita menghamba dengan menunaikan sholat. Wa aqimis sholata lidzikri. Saat sholat kita katakan, kami hamba ya Allah. Sekarang kami menghamba seperti engkau perintahkan. Engkau minta kami menuhan kamu, kami menuhankanmu ya Allah. Kau minta kami menyembahmu, kami menyembahmu ya Allah. Engkau minta sholat, kami sholat ya Allah. Iyyaka na'budu. Masya Allah. Ketika ada kalimat iyyaka na'budu, apa jawab Allah? Perhatikan, bukankah Nabi ketika naik ke atas peristiwa Mi'raj itu diberikan perlindungan oleh Allah? Jaminan perlindungan, jaminan kekuatan, jaminan kebaikan, jaminan pertolongan dari semua persoalan-persoalan yang dihadapi. Pertolongan ma'unah. Minta tolong, ista'ana yasta'inu. Kita minta tolong, nasta'in. Baik ya? Penghamba, persamaannya diberikan pertolongan. Sekarang kita meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau katakan syarat menghamba itu, ya? Kami mesti tulus, dan dengan menghamba itu hasilnya kami mendapatkan perlindungan darimu, pertolonganmu. Sekarang kami minta, langsung diajarkan oleh Allah kalimatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, tadi saya katakan, seperti Nabi mendapatkan pertolongan dari Allah, kita pun kalau menghamba akan ditolong. Walaupun kadarnya berbeda, sesuai dengan ketakwaan dan kesungguhan kita menunaikan penghambaan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Karena itulah perintah sholat dibuka dalam Al-Quran itu disandingkan dengan permintaan tolong. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau engkau punya persoalan dalam kehidupan, kata Allah, terima dulu. Karena masalah itu datang bukan ingin membuat engkau bermasalah. Tapi tadi, spirit pertama Isra Mi'raj. Untuk menguji kesungguhan engkau. Apakah benar engkau ingin meningkatkan kualitas hidup? Apakah benar engkau ingin menampilkan kebaikan-kebaikan? Terima lu dengan sabar. Karena bukan hanya engkau yang punya masalah. Orang dulu pun punya persoalan. Setelah engkau terima, datanglah kepada Allah. Minta lewat sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kalau masih belum yakin, dihitab iman kita. Dipertanyakan keimanan kita, ya, karena tadi ada hubungan antara iman dengan sholat. Ditunaikan sholat, iman kuat, tawakal naik. Rumus Quran surah 8 ayat 2, tawakal naik, pertolongan tiba. Karena itu kalau orang masih ragu dengan pernyataan ini, Allah turunkan ayat 153, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Imannya dulu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang beriman. Masih punya iman nggak? Bahkan pakai ayyuha tuh 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyunya kan munada, fungsi taukid. Para ulama kita sudah jauh lebih dulu mengetahuinya. Haknya itu tanbih. Pakai ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu panggilan untuk nida'ul qarib, mutawassit, dan ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu isim mausul, bentuknya jamak tanpa batas. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua yang merasa punya iman. Mau imannya lemah, sedang, ataupun kuat karena dekat dengan Allah. Aku tegaskan ya, aku ingatkan. Sepanjang kamu punya iman, kuatkan imanmu. Kalau punya masalah, kuatkan sinyal imannya. Nanti dari iman itu minta lewat apa? Sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kamu punya masalah, minta sama Allah, kata Allah. Di sholat itu bukan sekedar ibadah formalitas yang kita tunaikan. Ya, untuk menyembah Allah, tapi feedbacknya, manfaatnya untuk kita lagi. Jadi saking sayangnya Allah, kita diharapkan nggak punya masalah. Saking sayangnya Allah kepada kita. Setiap ada persoalan, selesai. Nih, subuh ke siang nih. Siapa yang nggak punya masalah? Subuh ke siang ini. Dari subuh ke siang ada masalah, idealnya, konsepnya, datang kepada Allah, zuhur, menghamba, minta, diberikan solusi. Selesai. Idealnya dari zuhur ke asar ada masalah, selesai di asar. Dari asar ke maghrib, selesai di maghrib. Maghrib ke isya, selesai di isya. Jadi tidur itu tinggal istirahat. Makanya kalau sholatnya benar, hidup cenderung bahagia. Masalah tuntas. Hidupnya tenang, hidup nyaman, senang. Tenang dan senang dalam bahasa Arab itu disebut dengan falah namanya.
Bahasa Inggrisnya success and happiness. Ya, tenang dan senang itu falah. Sekarang perhatikan panggilan sholat saat dipanggil sholat itu. Kalau Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Hayya 'alas sholah. DJ isi azan berkumandang. Live diperdengarkan. Jangankan Indonesia, dunia mendengar. Ya. Lalu Anda bertanya, kenapa harus sholat ya Allah? Dijawab oleh suara muadzin. Hayya 'alal falah. Supaya kamu bahagia. Masalah kamu tuntas. Kamu senang, kamu tenang, persoalan selesai. Itu konsepsinya. Karena itu di hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika sampai kita sholat pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan hadis kuncinya. Ya, saya bacakan dari kalimat pertamanya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Hadisnya qudsi. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain. Aku bagi salat kata Allah antara aku dengan hamba-Ku pada dua bagian. Wali 'abdi ma sa'al. Dan kalau hamba-Ku benar menunaikan salat itu, maka apapun yang ia minta, aku akan berikan. Itu standarnya. Apapun yang dimintakan, Allah kabulkan. Sepanjang itu jadi kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan mengabulkan apa yang diinginkan. Perhatikan hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Saat seorang hamba, kalimatnya abdun loh, abdu. Lihat derivasinya, ya. Perubahan katanya di ilmu sharaf. Abada, ya'budu, u'bud, abdun, ibad, na'bud. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika seorang hamba telah sampai pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Itu Bu, Pak, kata-kata kita dalam sholat dijawab oleh Allah. Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Ketika hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkan. Sekarang perhatikan. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang aku menghamba kepadamu seperti apa yang Kau perintahkan. Kau katakan menghamba, aku menghamba. Kau katakan sholat, aku sholat. Wa iyyaka nasta'in. Sekarang aku punya persoalan dalam kehidupan. Dan Kau maha tahu ya Allah dengan itu semua. Aku mohon solusinya darimu. Aku minta tolong hanya kepadamu. Apa jawabannya? Qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya, sampai ke kalimat ini, apapun sekarang yang dia minta, aku akan berikan. Allahu Akbar. Ini rahasia dalam sholat, Bu, Pak. Jadi sholat itu untuk kita. Sholat itu anugerah. Bukan sekedar oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Yang kita katakan tingkatkan sholat. Tapi kita mesti lihat ada apa di balik sholat itu. Ini yang menjadikan, Bu, Pak, semua Nabi, Rasul itu sholat. Coba cek dalam Al-Quran. Dan mereka semua ketika ada persoalan itu sholat. Menyampaikan hajatnya kepada Allah. Ya. Silahkan cek Nabi Zakaria. Ya. Itu mendapatkan ujian, belum mendapat keturunan dalam tempo waktu yang lama itu di surat Maryam itu kan, ya, dari ayat kedua itu sampai ayat ke-15 sampai dapatnya, itu kan doanya tuh sangat lirih sekali. Ya Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dari rambut hitam sampai memutih, belum dapat keturunan, fisiknya sudah letih. Istri secara medis, maaf ibu, secara medis istri beliau divonis menopause dan mandul. Elisabeth namanya, istri Nabi Zakaria itu. Saudaranya Imran, ya, dengan Hannah. Apa yang terjadi? Sholat. Sholatnya spesial, ditunaikan di mihrabnya Maryam. Pindah surahnya ke surah ketiga, Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Ditunaikan sholat di mihrabnya Maryam, cari tempat yang mustajab. Ya. Apa yang terjadi? Perhatikan ayatnya, viral sampai dengan sekarang. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria kemudian sholat, memohon kepada Allah, berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan memvonis istriku tak mungkin punya keturunan. Kata mereka, enggak mungkin aku punya anak. Istriku divonis secara medis menopause dan mandul, enggak mungkin punya keturunan. Maka aku hanya meminta kepadamu, Sang Pemberi tanpa punya batas. Sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab. Qala rabbi habli, ya Allah, yang Engkau memberi tanpa batasan. Mereka mengatakan aku punya keterbatasan, Engkau tak punya batas. Mohon anugerahkan keturunan darimu saja. Hanya Engkau yang mampu mendengar doaku.
Kalau pada yang maha mengabulkan doa, pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Apa yang terjadi? Perhatikan ayat 39-nya. Itu baru minta, Pak, Bu. Belum selesai sholatnya. Baru berdoa dalam sholat. Sholatnya belum selesai, masih berdiri. Sholat belum selesai. Bahasa Arabnya berdiri itu qa'imun. Masih sholat, yusolli. Tiba-tiba turun malaikat langsung. Pakai fa lagi. Para ulama kita, Masya Allah, para masyayikh, ya, lebih mengetahui daripada kami. Fa itu kan di ilmu nahwu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan konjungsi dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doa. Antara berdoa dengan dikabulkan nggak ada jedanya, Pak. Orang Betawi bilang nggak pakai lama gitu. Fanadathu, seketika turun malaikat menyeru kepada Nabi Zakaria. Fanadatul malaikatu, perhatikan syahidnya, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anallahu yubashshiruka bi Yahya. Turun malaikat sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya, baru selesai doa, belum selesai salat. Jadi kalau salatnya benar, kita berdoa, belum selesai salat pun dijawab, Pak. Bu. Itu yang menjadikan semua nabi salat. Ya. Nabi Isa ketika lahir, ya, itu sudah dalam buayan ibunya sudah mengatakan, mendeklarasikan saya sholat. Buka Quran surah ke-19, ya, surah Maryam ayat 31 sampai 33. Ayat 31 sampai 33. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Allah memberkahi aku dan juga ibuku. Allah mewasiatkan kepadaku supaya aku sholat. Nabi Isa, Yesus, Mesias, sholat. Nabi Musa sebelumnya sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu perintah Allah pada Nabi Musa. Tarik jauh lagi, Nabi Ibrahim sholat. Bahkan ke Ismail, ke anaknya, meminta sholat. Nabi Ismail itu minta kepada keluarganya sholat. Buka Quran 19 surah Maryam ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholah. Kan? Baik, ya? Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ibrahim mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang diviralkan nanti oleh Sayyidina Ali, iftitahnya Nabi SAW di Sunan Abu Daud itu. Ya kan? Jadi semua sholat. Jadi kalau kita tarik dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam, semua sholat. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Addi bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Batushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Salat. Jadi Nabi sholat, Rasul sholat. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Males sholat, tapi pengen ditolong. Siapa kita? Kan jadi aneh. Kan jadi aneh tuh. Kalau ingat almarhum Abang Daki Izzuddin MZ itu kan kita jadi senyum sendiri gitu kan. Kan banyak nih anekdot dari beliau itu. Ya, ketika susah mengatakan, aku sedang diuji. Ya, ikut sekolah nggak pernah, tapi pengen ujian. Sekolah di mana pengen ujian? Ya. Kita mengatakan diuji, tapi nggak pernah dekat sama Allah. Ya gimana mau diuji? ini gambaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan bahwa sholat itu penting. Ternyata manfaatnya untuk kita. Dan keterkaitannya dengan Isra Mi'raj, tadi saya uraikan. Secara ayat sudah ada. Secara kalimat saya terangkan hubungannya. Secara hadis ada. Ini sejarah pun nampak. Kurang apa lagi? Qurannya ada, hadisnya ada, ayatnya terhubung, sosoknya ada, ini sejarah diakui, diperingati oleh kita sampai sekarang setelah 15 abad. Pertanyaannya, hasil dari sholat itu hadir nggak dalam kehidupan kita? Coba kita cek itu. Satu, menjadikan kita terlindung dari maksiat. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah, melindungi kita dari perbuatan maksiat. Sumbernya cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsyah itu keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsyah. Mungkar keburukan dari syahwat perut dan akal. Ya, kebohongan, dusta, pertengkaran, perselisihan, korupsi, nepotisme, itu bagian dari mungkar. Orang sholat itu nggak akan mengerjakan itu karena terlindungi. Jari orang tahiyat nggak akan pernah dipakai maksiat. Jari orang tahiyat nggak akan pernah dipakai maksiat. Coba, kalau Bapak misalnya minta ada orang tanda tangan tuh, ya pada proyek yang tidak jelas. Kalau jarinya jadi tahiyat, akan dipakai untuk maksiat itu. Satu.
Dua, sholat membuat kita tenang. Karena sholat disebut zikir, fungsi zikir menenangkan kepada hati. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sekarang setelah sekian lama kita sholat, pernahkah merasakan ketenangan? Tuh. Pernahkah terlindung dari maksiat, dari ujung kepala sampai ujung kaki? 3. Fungsi sholat mempercepat pengabulan doa. Quran surah ketiga tadi, ayat 38 sampai 39. Coba cek, setiap punya masalah, pernah nggak kita menghamba kepada Allah? Datang malam tahajud, hamparkan sajadah, minta solusi. Itu jalan. Ya, sholat mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Kalau kamu beriman, pasti sukses kata Allah. Pasti bahagia. Apa ikhtiar pertamanya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau khusyuk salatnya. Ya. Kalau selama ini kita salat, boleh jadi belum mendapatkan anugerah yang tadi disebutkan, koreksi salatnya. Mungkin kata Allah, satu, salat yang ditunaikan belum khusyuk. Itu di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Atau yang kedua, maaf, diduga kata Al-Quran, ada orang yang salat tapi tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Itu isyarat di Quran surah 29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum salat, tilawah dulu. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Baca dulu bacaan salat. Pahami dulu. Kenapa takbir begini? Apa maknanya? Banyak kitabnya. Ada Asrarus Shalah, ya, ada Nadharat fi Ma'anis Shalah. Kenapa takbir begini? Kenapa kalimatnya Allahu Akbar? Apa maknanya? Jangan-jangan setiap sholat Allahu Akbar, tapi dalam kehidupan merasa akbar. Akbar dengan jabatan, akbar dengan harta, sehingga angkuh kepada teman sendiri, sombong dengan orang lain, merasa yang paling hebat, merasa yang paling berilmu, yang lain rendah semua. Ada orang salah, dieksplorasi kesalahannya, sementara kebaikannya mungkin masih banyak. Katanya Allahu Akbar, tapi kenapa merasa akbar dalam kehidupan? Katanya Allahumma ba'id, minta diampuni dosa, tapi masih berdosa. Katanya wajjahtu inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan turunan-turunan lainnya, tapi mana kepasrahannya kepada Allah? Mana tawakalnya? Ini yang patut kita kaji lagi.